menginisiasi 4 RPP dan alhamdulillah tepat waktu sebagaimana deadline dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Yang berikutnya saya akan menyampaikan tentang perbaikan tata kelola di Kementerian Ketenagakerjaan. Bisa kita lihat nilai reformasi birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan ketenagakerjaan dengan memaksimalkan penggunaan teknologi informasi, kemudian penguatan akuntabilitas kinerja dan keterbukaan informasi. Alhamdulillah, nilai keterbukaan informasi publik tahun 2020 kita mendapatkan skor 93,46. Kemudian kita Kementerian Ketenagakerjaan juga mendapatkan nilai opini BPK WTP 4 tahun berturut-turut dari tahun 2016 sampai tahun 2019. Tahun 2020, satu unit kerja pelayanan publik Kementerian Ketenagakerjaan, yaitu BLK Lembang, memperoleh predikat WBK dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Yang berikutnya, peningkatan anggaran dan penyerapan anggaran di Kementerian Ketenagakerjaan. Kami mengembangkan sistem monthly audit dan weekly report yang langsung saya pantau. Tahun 2020, anggaran Kementerian Ketenagakerjaan naiknya 502,4% dari 5,79 triliun pada tahun 2019 menjadi 34,88 triliun pada tahun 2020. Dan saya perlu sampaikan bahwa realisasi anggaran kami 98,17%. Ini angka tertinggi selama 5 tahun terakhir. Jadi kami dapat anggaran yang tinggi, tapi alhamdulillah kami serapannya juga tinggi dan ini 5 tahun tertinggi. Next. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang refleksi kinerja Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2020. Pertama, saya akan menjelaskan tentang program peningkatan kompetensi tenaga kerja. Selama tahun 2020 kami telah meningkatkan kompetensi sebanyak 901.177 orang. Ini melalui proses pelatihan vokasi, pemagangan, pelatihan produktivitas dan sertifikasi kompetensi. Selain itu, pada tahun 2020 kami telah membangun 1014 BLK komunitas yang tersebar di seluruh wilayah. Jadi total BLK komunitas yang bisa kami bangun sampai tahun 2020 adalah 2.127 BLK komunitas di seluruh Indonesia. Ternyata sudah ada di situ. Yang kalau kita lihat sebarannya dari Aceh sampai Papua, merata dari Sabang sampai Merauke. Bisa dilihat tidak hanya terkonsentrasi di 1 atau 2 pulau, tapi persebarannya cukup merata. BLK komunitas berbasis agama
agama Islam yang terbesar, berbasis agama Islam dalam hal ini adalah pesantren, tetapi juga berbasis agama-agama yang lain. Kami juga bangun BLK komunitas di komunitas Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga tahun 2020 kami juga memberikan kesempatan kepada serikat pekerja dan serikat buruh untuk bisa membangun BLK komunitas. Jadi ini istimewa di tahun 2020 karena kami juga membangun BLK berbasis serikat pekerja dan serikat buruh. Yang kedua terkait dengan program penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja. Kami melakukan jejaring kerjasama penempatan tenaga kerja. Meski dalam kondisi kita mengalami pandemi, kami berhasil menempatkan sejumlah 948.881 perluasan di dalam dan di luar negeri, penempatan di dalam dan di luar negeri. Kemudian terdapat perluasan kesempatan kerja dalam rangka penanggulangan dampak COVID-19. Ini menyasar kepada 327.013 orang melalui berbagai program seperti wirausaha baru dan padat karya. Yang ketiga, dalam hal hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, salah satu program yang paling mendapatkan perhatian publik adalah program bantuan subsidi gaji atau upah. Sebagaimana diketahui bahwa BSU ini adalah merupakan salah satu program pemulihan ekonomi nasional yang bertujuan untuk menjaga daya beli dan tingkat konsumsi pekerja atau buruh di masa pandemi. Kementerian Ketenagakerjaan mendapatkan tugas menyalurkan pada 12,4 juta pekerja atau buruh yang memenuhi kriteria sebagaimana peraturan Menteri Ketenagakerjaan, dan alhamdulillah sudah terrealisir sebesar 98,92%. Rata-rata gaji penerima BSU meskipun ketentuannya upah di bawah 5 juta, rata-ratanya ternyata mereka mendapatkan gaji 3,1 juta. Total perusahaan yang menerima BSU sebanyak 413.649 perusahaan. Yang berikutnya tentang pengawasan ketenagakerjaan. Kami melakukan pengawasan ketenagakerjaan perihal pencegahan dan penarikan pekerja anak, ini 9.000 orang. Kemudian patuhan perusahaan terhadap norma keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 mencapai 6.000 perusahaan, dan kami juga melakukan berbagai upaya untuk mencegah penyebaran COVID di lingkungan kerja seperti penyemprotan disinfektan, melakukan rapid test maupun swab test kepada pekerja atau buruh. Kami mengeluarkan banyak sekali, baik itu surat edaran Menteri Ketenagakerjaan maupun surat edaran dari Dirjen, yang surat edaran tersebut adalah salah satu cara kami untuk memberikan perlindungan pengupahan kepada pekerja maupun menjamin keberlangsungan usaha. Dua hal itu yang kami pegangin, perlindungan pengupahan dan perlindungan keberlangsungan usaha. Lebih lanjut, upaya untuk mendukung sektor prioritas nasional sesuai dengan RPJMN, kami juga melakukan pelatihan vokasi untuk industri manufaktur, untuk pariwisata, agrobisnis, termasuk mempersiapkan talenta-talenta muda. Selanjutnya, dalam lingkup internasional, ini yang cukup membanggakan adalah Kementerian Ketenagakerjaan dipercaya sebagai Ketua ASEAN untuk Ketenagakerjaan tahun 2020 sampai tahun 2022. Mohon dukungan kepada teman-teman semua agar kami bisa menjadi leader bagi menteri-menteri di kawasan ASEAN. Tema yang kami usung adalah mempromosikan pekerja ASEAN
untuk daya saing, ketahanan, dan ketangkasan dalam menghadapi pekerjaan masa depan. Yang berikutnya, terobosan dan inovasi Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2020. Ini adalah langkah kami karena kami melihat dinamika ketenagakerjaan sungguh sangat luar biasa. Dibutuhkan langkah-langkah ekstrim agar kami bisa merespon dinamika tersebut. Tentu saja 9 langkah itu sesuai dengan visi Presiden RPJMN dan tentu saja menyesuaikan setiap tahunnya rencana kerja pemerintah. 9 langkah yang kami lakukan mulai dari reformasi birokrasi, membangun ekosistem digital siap kerja, melakukan transformasi BLK, membangun link and match ketenagakerjaan, melakukan transformasi program perluasan kesempatan kerja, pengembangan talenta muda, perluasan pasar kerja luar negeri. Ini visi baru hubungan industrial juga harus kami bangun. Dan tentu saja kami juga harus melakukan reformasi pengawasan. Reformasi birokrasi, arah kebijakannya adalah mengembangkan birokrasi yang bersih, akuntabel, profesional, lincah, inovatif, dan responsif untuk mencapai kinerja maksimal dan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima. Agendanya ada 8 agenda, mulai dari penataan ulang organisasi dan penyederhanaan birokrasi, dan alhamdulillah Perpres SOTK-nya sudah turun. Kami akan tata ulang organisasi dan tentu saja sesuai dengan arahan Presiden bagaimana birokrasi itu bisa disederhanakan. Agenda yang kedua adalah pengembangan manajemen perubahan untuk mengawal inovasi dan transformasi kementerian. Sampai yang terakhir, kami terus melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik yang dapat memenuhi ekspektasi publik. Kemudian yang kedua, pengembangan ekosistem digital siap kerja. Pengembangan sistem informasi dan pelayanan ketenagakerjaan sebagai ekosistem digital ketenagakerjaan terbesar Indonesia. Kami benar-benar ingin membangun ekosistem digital yang menjadi ekosistem terbesar di Indonesia. Kami sudah miliki Sisnaker, kami akan melakukan transformasi Sisnaker ini menjadi siap kerja, sistem informasi dan pelayanan ketenagakerjaan. Jadi tidak hanya pelayanan, tapi di situ juga ada informasi. Kami akan mengintegrasikan seluruh pelayanan di Kementerian Ketenagakerjaan dalam siap kerja, dan kami akan kembangkan siap kerja sebagai instrumen bagi pembangunan big data untuk mengimplementasikan satu data ketenagakerjaan. Ini kami sudah melaunching satu data ketenagakerjaan, mendukung satu data Indonesia. Kami sudah siap itu dan kami akan perkuat melalui pengembangan siap kerja. Kami akan menjadi penghubung platform digital swasta yang bergerak dalam bidang ketenagakerjaan, kepelatihan, penempatan, dan platform terkait lainnya dalam ekosistem siap kerja. Apalagi agenda ini menjadi sangat relevan karena setelah Undang-Undang Cipta Kerja itu disahkan. Yang ketiga, transformasi BLK. Kami tidak main-main, kami akan kerja keras untuk melakukan transformasi BLK. Kami akan mengubah secara total BLK sebagai balai pelatihan vokasi yang menjadi pusat pengembangan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja yang berdaya saing. Kami berharap tidak hanya berdaya saing tingkat nasional, tapi kami berharap berdaya saing secara internasional. Kami akan melakukan agenda mulai reformasi kelembagaan, merevitalisasi sarana dan prasarana, melakukan redesign pelatihan untuk merespon tantangan ketenagakerjaan
Kemudian kami akan yang baru, kalau selama ini 3R, kami akan tambah dengan relationship dan rebranding untuk meningkatkan kemitraan dan kolaborasi. Kami tahu persoalannya sekarang adalah link and match, itu yang harus terjaga, maka dibutuhkan relationship yang bagus. Kemudian tentu saja kami akan melakukan rebranding agar orang masyarakat memiliki ketertarikan dan pada akhirnya BLK akan dipercaya oleh publik. Yang berikutnya, yang keempat, link and match. Arah kebijakannya adalah membangun integrasi pelatihan, sertifikasi dan penempatan tenaga kerja dalam satu bisnis proses yang utuh dan efektif untuk mempertemukan pencari kerja dengan permintaan pasar kerja. Jadi mutlak dibutuhkan mempertemukan antara pencari kerja dengan pasar kerja dengan berbagai agenda, diantaranya adalah mengembangkan sistem integrasi pelatihan, penguatan kelembagaan, SDM-nya juga harus kuat, kurikulumnya harus juga menyesuaikan dengan kebutuhan pasar, dilakukan dengan digital, kemudian tetap saja dibutuhkan pengembangan kemitraan dan kolaborasi dengan stakeholder. Yang berikutnya, yang kelima, transformasi program perluasan kesempatan kerja, pengembangan program kewirausahaan yang efektif untuk membangun wirausaha dalam rangka memperluas kesempatan kerja yang terukur dan berkelanjutan. Jadi tidak hanya output dari pelatihan itu tidak hanya untuk pasar kerja, tapi juga kami juga akan mengembangkan program kewirausahaan. Yang keenam, pengembangan talenta muda. Arah kebijakannya adalah mengelola dan mengoptimalkan potensi kreatif generasi milenial dan menjadi talent muda yang siap menyambut future job yang dinamis dan fleksibel. Kami akan melakukan transformasi innovation room menjadi innovation hub, mempertemukan antara pemberi kerja, antara pekerja dengan pasar kerja atau pemberi kerja. Kami akan melakukan proyek rintisan inovasi milenial yang berskala nasional, dan kami akan terus kembangkan potensi talent-talent muda. Yang ketujuh, perluasan pasar kerja luar negeri. Arah kebijakannya adalah mengembangkan pasar kerja luar negeri dengan memperluas negara penempatan PMI dan memasifikasi pengisian jabatan di sektor-sektor formal. Jadi kita akan dorong, selama ini sektor-sektor informal itu lebih dominan, kita akan dorong untuk pengisian jabatan-jabatan di sektor formal. Agenda yang ke-8, visi baru hubungan industrial. Arah kebijakannya adalah mengembangkan hubungan industrial yang lebih berkualitas, adil, berorientasi pada peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga kerja secara berkelanjutan.